Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Nadia Ayunanda. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini Nadia ada tugas proyek untuk mewawancarai guru bahasa Indonesia di sekolah. Nah, di sini Nadia ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia menjadi narasumber Nadia, Bu? Ya, Nadia, Ibu bersedia. Baik, Bu. Di sini Nadia ingin menanyakan seputar keterampilan menyimak di sekolah, di mana keterampilan menyimak ini merupakan kunci untuk keterampilan berbahasa lainnya. Adapun pertanyaan pertama yang ingin Nadia tanyakan yaitu terkait bagaimana Ibu mengintegrasikan kegiatan menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Cara Ibu dalam mengintegrasikan kegiatan menyimak dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah biasanya dimulai dari hal sederhana dulu. Biasanya Ibu mulai dengan mempersilakan anak murid untuk menyelesaikan kegiatan atau hal-hal lain, agar anak siap untuk mendengarkan penjelasan yang disampaikan di depan kelas. Karena setiap anak itu pasti ada kegiatannya sendiri. Setelah anak siap, barulah materi mulai disampaikan secara berurutan dan runtut. Dan guru harus menggunakan komunikasi dua arah dengan anak murid agar materi yang dijelaskan bisa diingat oleh anak. Oh, begitu, Bu. Kemudian metode atau teknik menyimak apa saja yang biasanya Ibu gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas? Kalau untuk teknik menyimak, ini yang sering digunakan adalah teknik simak tulis. Ibu menjelaskan ke anak, anak mendengarkan sembari Ibu menulis apa yang Ibu ucapkan. Karena ada anak yang cara belajarnya melalui audio dan ada pula anak yang cara belajarnya melalui visual. Dan ada pula anak yang belajarnya dengan audio visual dengan cara mendengar dan melihat. Agar semua anak bisa paham dan ingat, maka teknik simak tulis ini yang sering Ibu aplikasikan. Oh, berarti teknik yang digunakan itu simak tulis ya, Bu. Nah, bagaimana kegiatan menyimak disesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang berlaku dan kurikulum apa yang digunakan di sekolah tempat Ibu mengajar saat ini? Kurikulum yang dipakai di sekolah saat ini adalah masih kurikulum merdeka. Tapi ada metode baru yang namanya metode pembelajaran mendalam. Jadi susah-susah sulit sebenarnya untuk menyesuaikan antara teknik menyimak ini dengan kurikulum yang ada. Karena dalam tuntutan kurikulum sekarang ini kan anak diminta untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Tetapi dalam pelaksanaannya ada materi tertentu yang membutuhkan kegiatan menyimak ini. Di samping itu ada juga tidak semua anak bisa mengerti dan mau mencari sendiri maksud dari materi tersebut. Jadi yang bisa Ibu lakukan adalah menjelaskan kembali. Misalkan ada materi yang tidak dipahami oleh anak, maka tetap harus dijelaskan dengan cara metode ceramah agar anak bisa menyimak dan memahami apa yang disampaikan tentang materi tersebut. Baik, Bu. Jadi kegiatan menyimak itu disesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang berlaku di sekolah ya, Bu, yaitu kurikulum merdeka. Nah, dalam keterampilan menyimak ini, tentunya ada hambatan yang mungkin Ibu alami ataupun yang siswa alami. Nah, dari proses belajar mengajar yang Ibu laksanakan, hambatan apa saja yang biasanya ditemui siswa dalam kegiatan menyimak yang sering Ibu lihat? Nah, dari yang sering Ibu temui di sekolah, hambatan yang paling sulit untuk dilalui siswa dalam kegiatan menyimak adalah soal kefokusannya. Kebanyakan anak sekarang mungkin karena kebiasaan
di rumah. Mungkin begadang pada malam harinya, sehingga pagi harinya itu susah bangun dan datang ke sekolah pun tidak cukup tidur, akan mengganggu kefokusan anak dalam menyimak apa yang disampaikan di depan kelas. Fokus tadi juga sering terganggu karena banyaknya suara-suara yang tidak perlu dari teman sekelasnya. Tidak semua murid itu mau dan ingin fokus terhadap apa yang disampaikan oleh guru yang sedang berbicara di depan kelas. Sehingga sebagian murid itu memilih berbicara dengan teman sebangkunya dan menyebabkan murid yang ingin fokus terganggu. Oh begitu, Bu. Kalau kendala dari sisi guru misalnya, Bu, apakah Ibu pernah mengalami kendala tertentu saat mengajar keterampilan menyimak? Jika ada, kendala apa saja yang sering Ibu alami gitu? Kendala yang Ibu alami juga berkaitan dengan kefokusan siswa tadi ya. Contohnya ketika ingin mulai menyampaikan materi, ada saja murid yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, sehingga juga mengganggu kefokusan guru untuk menyampaikan materi yang telah dikonsep sebelumnya. Kedua, atau datang dari banyaknya murid atau siswa dalam satu kelas. Sekarang ini di dalam satu kelas, Ibu menghadapi sekitar lebih kurangnya 32 sampai 34 siswa dalam satu kelas. Jadi, karena banyaknya siswa tersebut, agak sulit untuk mengkondusifkan suasana yang ada di kelas tersebut. Oh, jadi itu adalah beberapa kendala ya yang pernah Ibu alami ketika mengajar di sekolah. Nah, untuk sarana dan prasarana bagaimana, Bu? Apakah sarana dan prasarana di sekolah sudah mendukung kegiatan menyimak atau belum? Dalam kegiatan menyimak ini, teknik yang Ibu gunakan itu kan sering juga adalah simak tulis. Setelah Ibu menjelaskan atau mengucapkan materi, anak mendengarkan dan Ibu juga menuliskan di depan kelas. Sarana dan prasarana di sekolah ini juga sudah cukup lengkap. Karena papan tulis pasti disediakan di setiap kelas sehingga memudahkan untuk menuliskan apa yang sudah diucapkan atau yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya agar siswa bisa melihatnya. Juga ada proyektor yang disediakan oleh sekolah apabila guru ingin menampilkan materi dengan lebih menarik. Baik, Bu. Tadi Nadia sudah menanyakan seputar keterampilan menyimak dan hambatan keterampilan menyimak di sekolah tempat Ibu mengajar. Nah, di sini Nadia ingin menanyakan tentang penilaian nih, Bu. Penilaian keterampilan menyimak di sekolah. Nah, seperti apa bentuk penilaian yang Ibu gunakan untuk menilai keterampilan menyimak siswa? Untuk menilai keterampilan menyimak siswa ini biasanya dilakukan dalam bentuk simak kerjakannya. Jadi anak menyimak apa yang diinstruksikan lalu mengerjakan apa yang disampaikan atau diinstruksikan. Setelah menyampaikan materi, murid atau siswa diminta untuk mengerjakan latihan atau soal yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Murid mendengarkan instruksi yang disampaikan. Setelah memahami instruksinya, siswa akan langsung mengerjakannya. Instruksi ini biasanya berisi perintah mengerjakan soal yang berbentuk pilihan ganda atau uraian. Oh, begitu, Bu. Selanjutnya masih terkait penilaian keterampilan menyimak nih, Bu. Nah, instrumen penilaian seperti apa yang menurut Ibu paling efektif digunakan dalam menilai hasil menyimak siswa? Berdasarkan pembelajaran yang telah atau sering Ibu lakukan,
Sejauh ini instrumen penilaian yang efektif adalah menjawab pertanyaan, baik itu berbentuk pilihan ganda ataupun esai. Oh, memang terlihat monoton, tetapi hanya cara ini yang dirasa cukup efektif agar anak mau mendengar dan mengerjakan instruksi yang disampaikan. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Nadia Bu. Bagaimana keterampilan menyimak di sekolah yang Ibu ajar? Apakah sudah tercapai sesuai dengan kurikulum dan modul ajar yang Ibu gunakan? Sejauh ini sudah sesuai ya, karena modul ajar yang dibuat juga sudah mengikuti standar yang ada. Terlebih sarana dan prasarana yang ada di sekolah sudah mendukung pembelajaran agar guru juga mampu memvariasikan atau menampilkan materi yang lebih menarik siswa agar siswa tersebut mudah untuk memahami dan mudah juga untuk dalam berkegiatan menyimak. Jadi keterampilan menyimak di sekolah sudah tercapai ya Bu, dan sesuai dengan kurikulum dan modul ajar yang digunakan. Nah, sampai di sini wawancara yang Nadia lakukan. Sebelumnya Nadia mohon maaf ya Bu sudah mengganggu waktu luang Ibu. Dan Nadia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Ibu sudah memberikan waktunya dan bersedia menjadi narasumber Nadia untuk melakukan tugas proyek ini. Tidak apa-apa Nadia, senang bisa membantu. Ya Bu, jadi Nadia akhiri dengan mengucapkan salam saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.